Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Suara Lindong menyebar dalam kegelapan. Meskipun dia tidak dapat melihat dengan jelas, dia bisa merasakan tubuh halus di depannya sedikit bergetar. Maukah kamu memberitahu aku, mengapa ada daya devouring di tubuh kamu? Lindong tersenyum ke arah kegelapan dan bertanya. Kunling terdiam, itu sudah jelas, bahwa dia tidak ingin menjawab pertanyaan Lindong. Meskipun kamu memiliki devouring power, tampaknya tidak semurni kekuatan devouring seperti yang ada di tubuh aku. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Setelah bersentuhan dengan devouring power Kunling sebelumnya, Lindong mengetahui bahwa meskipun devouring power Kunling memiliki kemampuan untuk melahap, kemurniannya lebih rendah dari miliknya. Omong kosong, ucap Kunling. Suara dingin Kunling dengan jelas terdengar di dalam kegelapan. Suaranya dipenuhi dengan keengganan untuk mengakui kekalahan. Aku akan memperlakukannya itu sebagai omong kosong jika tidak kamu mengatakannya, balas Lindong. Lindong tersenyum dan berkata, dia tidak bisa repot-repot berdebat dengannya tentang hal ini. Karena Kunling tidak mau mengungkapkan sumber daya devouringnya, Lindong juga memilih untuk tidak mengejar masalah ini. Dia mengangkat kakinya dan langsung menuju ke kedalaman dari kegelapan. Kunling dengan lembut menggigit bibir merahnya saat dia mendengarkan langkah kaki Lindong yang berangsur-angsur menjauh. Dia ragu-ragu sejenak, sebelum menggertakkan giginya dan dengan cepat mengikutinya. Kegelapan di sini tampaknya tidak pernah berakhir. Selain itu, Lindong bisa merasakan energi di dalam tubuhnya menghilang sedikit demi sedikit saat dia berjalan. Meskipun dia bisa menunda ini dengan mengaktifkan simbol leluhur yang melahapnya, perlawanan yang diberikannya berkurang saat dia melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan. Lindong tidak menyadari berapa lama dia berjalan dalam kegelapan tersebut. Dia bisa mendengar suara yang agak terburu-buru dari belakangnya. Itu milik Kunling. Kekuatan di dalam tubuh Kunling sepertinya benar-benar telah habis dimakan. Namun, wanita ini sangat keras kepala. Dia mengepalkan giginya dan terus mengikuti Lindong. Bang! Namun, tekad seperti itu jelas tidak bertahan lama, sebelum suara erangan terdengar. Setelah itu, wanita di belakang tanpa daya jatuh ke tanah. Langkah kaki Lindong berhenti ketika dia mendengar suara ini, dan dia melirik dengan acuh tak acuh pada kegelapan di belakangnya. Sesuatu yang berkilauan sepertinya telah menetes dalam kegelapan. Lindong berdiri di tempatnya. Meskipun seluruh tempat itu gelap, dia samar-samar bisa merasakan Kunling berjuang untuk mendirikan tubuhnya. Namun, ini tampaknya sia-sia. Sebaliknya, itu menyebabkan kecantikan yang sangat baik ini berubah menjadi kondisi yang menyedihkan. Tingkat di mana benda berkilau itu jatuh dalam kegelapan menjadi lebih besar, seolah-olah merasakan ketidakberdayaannya sendiri. Lindong akhirnya melengkungkan bibirnya. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan kembali ke tempat asalnya. Dia tidak tahu mengapa dia melakukan ini. Bersikap lembut bukanlah sesuatu yang biasanya dia lakukan. Namun, dia merasa kalau dia tidak bisa begitu saja meninggalkannya karena alasan yang tidak diketahui. Itu mungkin baginya untuk mendengar suara isakan samar ketika dia mendekat. Kegelapan di sini tampaknya telah menyebabkan Kunling yang awalnya dingin dan anggun, kini menjadi sedikit lebih lemah. Jangan bodoh datang ke sini, jika kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Lindong berdiri dalam kegelapan, dan berkata dengan cara yang tak berdaya. Kamu berjalan di jalanmu, dan aku akan berjalan di jalanku, jawab Kunling yang tidak mau menyerah, dan suaranya tiba-tiba menjadi sedingin es. Meskipun demikian, suara ini mengandung sedikit getaran. Berikan tanganmu padaku, ucap Lindong. Sosok dalam kegelapan tampak menegang. Suara keras kepalanya segera terdengar. Aku bisa berjalan sendiri, jawab Kunling. Ya sudah, balas Lindong. Lindong mengerutkan keningnya, dan berkata dengan suara rendah. Sosok halus Kunling tanpa sadar gemetar setelah mendengar kata-katanya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tidak dapat melakukan perlawanan. Seolah-olah orang di depannya telah menjadi tuannya. Kunling terkejut ketika perasaan ini muncul. Dia dengan cepat sepertinya menyadari sesuatu. Apakah ini karena daya melahap? Kenapa bisa begini? Pikir Kunling. Kunling tanpa sadar mengulurkan tangannya yang lembut, sementara dia merasa kaget dan dengan lembut menggenggam telapak tangan Lindong. Kehangatan yang ditransmisikan dari tangan Lindong menyebabkan tubuhnya bergetar sedikit, dan devouring yang marah seperti Piten di dalam tubuhnya, kini mulai agak sedikit tenang. Perasaan mengandalkan muncul dari devouring power.
Perasaan ini meresap jauh ke dalam hati Kunling, menyebabkan wajahnya yang cantik untuk mengungkapkan kilatan memikat dalam kegelapan. Lindong tidak menyadari fluktuasi ini dalam hati Kunling. Dia meraih tangan lembutnya, dan sedikit menekuk tubuhnya. Setelah itu, dia membawa sosok halus dan lembut di tengah-tengah seruan rendah. Selanjutnya, dia berbalik dan perlahan-lahan menuju ke kedalaman kegelapan. Banyak individu kuat melayang di depan Devouring Divine Palace. Mereka semua dengan cemas mengawasi istana hitam tersebut. Namun, pintu batu itu masih tertutup rapat dan tidak ada tanda-tanda aktivitas apapun. The Sky Devouring Corps memegang pedang hitam panjang, dan berdiri di depan pintu batu tanpa bergerak. Namun, tidak ada yang berani menerobos masuk setelah menyaksikan kekejaman dari sosok ini. Penantian seperti itu berlanjut selama setengah hari. Akhirnya, seseorang mulai merasa tidak sabar. Setelah itu, beberapa tokoh bertukar bisikan sebelum berbalik untuk pergi. Kemungkinan mereka berencana untuk pergi ke tempat lain untuk melihat apakah masih ada harta lainnya. Namun, tirai cahaya hitam jahat tiba-tiba tersapu keluar dari kehampaan, sebelum kelompok ini bisa terbang 10.000 kaki. Mereka menjerit kesedihan saat kontak dengan cahaya hitam tersebut. Dalam beberapa tarikan napas, bahkan mayat mereka tetap diam seperti patung. "Apa yang terjadi?" teriak seseorang. Teriakan yang tiba-tiba ini segera memecahkan keheningan di tempat ini. Banyak individu yang kuat di depan Devouring Divine Palace buru-buru membalik tubuh mereka. Setelah itu, mereka terkejut menemukan ki hitam jahat mengepul dari cakrawala. Seluruh tempat langsung berubah menjadi senja, sementara angin suram dan angin dingin bersiul terus-menerus. "Apa yang terjadi?" ucap seseorang. Ekspresi semua orang berubah secara drastis setelah menyaksikan kejadian aneh ini. "Riak ini," ucap Zuli. Tetua pertama Zuli buru-buru bangkit. Ekspresinya sedikit khawatir ketika dia menatap ki hitam yang menyapu. Kedua tangannya tiba-tiba mengepal erat. "Ini Yimo," ucap terua Zuli. "Apa?" ucap semua orang kaget. Mata Liu Qing, Marten kecil, dan yang lainnya menyusut setelah mendengar ini. Aura iblis jahat menyebar ke langit. Akhirnya, itu menyelimuti seluruh tempat. Hanya area dalam jarak 10.000 kaki dari Devouring Divine Palace yang tidak tersentuh. Aura iblis bergolak. Orang bisa melihat sosok hitam perlahan-lahan muncul di dalam awan. Dia melihat banyak ahli top berkumpul di depan Devouring Divine Palace dan tanpa sadar tersenyum. "Jadi semua orang ada di sini. Ini menyelamatkan aku dari banyak usaha," ucap sosok hitam. Jadi itu sebenarnya kamu, si makhluk jahat dan kotor. Kalian seperti tikus yang bersembunyi di kegelapan dunia ini, namun, kamu benar-benar berani menunjukkan dirimu," ucap Kun Yuan. Ekspresi sesepuh pertama Kun Yuan tiba-tiba menjadi gelap dan dingin ketika melihat pemandangan ini, saat dia berbicara dengan suara keras. "Hahaha, kita para Yimo telah bersembunyi karena kita memiliki hal-hal penting untuk diperhatikan. Bagaimana bisa kalian yang bodoh bisa memahami ini? Jika bukan karena simbol leluhur saat itu, duniamu ini pasti sudah jatuh ke tangan kita para Yimo." Bayangan hitam tertawa keras ke arah langit dan menjawab. "Jangan buang-buang waktu dengannya. Semuanya, serang bersama dan bunuh iblis ini segera." Tetua Zuli berkata dengan suara berat. Setiap orang yang hadir memiliki kekuatan luar biasa, dan juga sangat berpengalaman. Mereka semua setidaknya sudah mendengar sedikit tentang Yimo ini, makhluk-makhluk ini adalah musuh bersama semua makhluk hidup di dunia ini. "Membunuhku, aku khawatir kamu tidak akan bisa melakukannya hari ini," hahaha, jawab sosok hitam. Sosok hitam itu tersenyum tipis. Segera setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya. Awan hitam bergejolak, dan 4 sosok perlahan-lahan muncul. 4 aura kuat yang tak tertandingi menyapu seluruh area ketika mereka muncul. Raja Yimo, wajah pucat muncul di wajah sesepuh pertama Zuli dan yang lainnya, ketika mereka melihat 4 sosok yang muncul tersebut. Keempatnya adalah Raja Yimo. Dengan kata lain, mereka adalah 4 ahli top reinkarnasi. Ditambah lagi dengan Yimo yang belum mengungkapkan kekuatannya, barisan ini sudah cukup untuk menakuti mereka. Disinilah sang penyelamat si Master melahap mati, hahaha, sayang sekali. Musuh lama benar-benar jatuh ke keadaan seperti itu. Aku khawatir warisan kamu tidak akan diturunkan di dunia ini, ucap sosok hitam. Sosok hitam di atas awan yang hitam memandang Devouring Divine Palace di puncak yang sunyi, saat ekspresi kejam melintas di wajahnya. Adegan berpindah. Sasa, langkah kakinya yang terdengar dalam kegelapan. Lindong tanpa sadar melengkungkan sudut bibirnya. Dia tidak tahu berapa lama dia berjalan dalam kegelapan ini. Dia hanya bisa merasakan kalau kekuatan di dalam tubuhnya ini, tampaknya telah sepenuhnya menghilang. Langkah kakinya sekarang seberat batu. Keringat menetes di wajahnya dari dahinya, dan napasnya juga menjadi jauh lebih berat.
Kamu, ucap Kunling. Sosok lembut di pelukannya tampak bergerak dengan lembut. Dia juga bisa merasakan kalau Lindong sudah kelelahan saat dia berkata dengan lembut. Turunkan aku, ucap Kunling. Mengapa kamu mengatakan begitu banyak omong kosong, balas Lindong sambil mengerutkan keningnya. Kamu, ucap Kunling yang marah. Dia menikmati status yang sangat tinggi di dalam suku Kunpeng. Menambahkan kecantikannya ke dalam dirinya, tidak ada yang berani berbicara dengannya dalam masalah seperti itu sebelumnya. Namun, dia saat ini tidak dapat merasakan banyak kemarahan. Ini menyebabkan dia tanpa sadar merasa pahit di hatinya. Devouring power yang konyol ini benar-benar akan menjadi kematiannya. Lindong sudah berjalan agak jauh sambil menggendongnya. Akhirnya, energi di dalam dirinya benar-benar menghilang. Tubuhnya menjadi lemah dan jatuh dengan keras ke tanah. Namun, saat tubuhnya mengenai tanah, tiba-tiba ia memutar tubuhnya, dan punggungnya terbanting ke tanah, itu menyebabkan alisnya berkerut. Kunling juga merasakan tubuhnya tersentak. Namun dia tidak merasakan sakit apapun saat mendarat di tanah. Dia terkejut sesaat sebelum dia dengan cepat memahami situasinya, dan segera menarik pakaian Lindong ketika dia bertanya dengan suara rendah. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Kunling. Tidak apa-apa, ini tidak akan membunuhku, jawab Lindong. Lindong terengah-engah. Segera setelah itu, dia dengan tak berdaya berbaring di tanah dan berkata, tidak ada pilihan lain. Tampaknya kita tidak bisa pergi. The Devouring Master telah melakukan tes yang aneh tanpa alasan. Betapa membingungkannya, ucap Lindong. Kamu benar-benar terlalu naif jika kamu percaya akan begitu mudah untuk mendapatkan warisan dari Master yang melahap, balas Kunling. Betul, jika aku tahu hal ini sebelumnya, aku hanya akan mengabaikan kamu dan meninggalkan kamu di belakang. Lindong mengerutkan bibirnya dan berkata. Kunling mendengus dingin sebelum menjadi tenang. Lindong tidak berdaya, dan tidak bisa diganggu dengannya. Dia baru saja akan menutup matanya dan memulihkan diri, ketika tawa samar tiba-tiba keluar dari dalam kegelapan. Jika kamu benar-benar mengabaikannya dan meninggalkannya, aku khawatir akan sangat sulit bagimu untuk mendapatkan warisan ini, ucap seseorang. Suara yang tiba-tiba muncul ini mengejutkan Lindong. Segera setelah itu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan bahwa cahaya telah muncul di bagian terdalam dari kegelapan. Sesosok duduk di sana, sementara cahaya melilit tubuhnya. Jika seseorang melihat dengan seksama, orang akan menemukan bahwa tidak ada cahaya sedikit pun dari sosok ini. Dari kejauhan, dia muncul seperti lubang hitam paling misterius di alam semesta yang berbintang. Memakan segalanya, itu adalah Master yang melahap, ucap Lindong. Cahaya tiba-tiba menyebar di dalam kegelapan, dan mengusir kegelapan sedikit demi sedikit. Sementara itu, ada sosok tinggi duduk dengan tenang di tengah-tengah cahaya itu. Dia muncul seperti batu, dan sepertinya dia sudah duduk di sana sejak zaman kuno. Lindong kaget saat dia menatap sosok yang muncul dari dalam kegelapan itu. Dia benar-benar sangat bingung. Sementara itu, di sampingnya, Kunling juga menatap ke depan dengan syok di matanya yang cantik. Master melahap, gumam Lindong. Lindong menelan ludahnya dengan kasar, saat dia bergumam dengan rasa tidak percaya. Seolah-olah dia mendengar suaranya, sosok di dalam cahaya itu perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Setelah itu, wajah tampan terungkap di bawah cahaya. Sementara itu, ada senyum misterius di wajahnya yang hangat. Pupil hitamnya sangat dalam, dan ada aura sombong di antara alisnya. Pria yang menarik, pemilik baru simbol leluhur yang melahap. Setelah bertahun-tahun, akhirnya kamu tiba juga. Matanya acuh tak acuh saat melihat Lindong. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata, simbol leluhur melahap, gumam Kunling. Kunling langsung kaget setelah mendengar kata-kata ini. Lalu, dia menatap Lindong dengan kaget di matanya. Orang ini sebenarnya memiliki simbol leluhur yang melahap. Tidak heran, pikir Kunling. Tetua, sejak pertama kita bertemu denganmu, aku percaya bahwa kita seharusnya berhasil lulus tes ini kan? Guncangan di hati Lindong mulai menyebar. Setelah itu, dia tersenyum pada Master yang melahap dan bertanya. The Devouring Master tersenyum saat melihat Lindong. Segera, dia dengan lembut mengangkat alisnya sebelum menjawab. Aku bisa mendeteksi banyak aroma yang familiar di tubuhmu. Mari kita lihat satu persatu. Flame Master, Chaos Master, Darkness Master, dan, ucap Master melahap, dan tiba-tiba saja ucapannya terhenti. Mata The Devouring Master tiba-tiba mengeras saat dia menatap Lindong. Matanya yang hampir tidak menahan emosi, akhirnya memiliki beberapa fluktuasi. Kemudian, dia dengan lembut menghela nafas, dan sepertinya dia terbebas dari beban besar ketika dia melakukannya.
Master S, apakah dia berhasil? Dia tidak mengecewakan tuan kita, yang telah berjuang sampai mati untuk melindunginya. Tetap saja aku masih kalah padanya, ucap Master melahap. Lindong dengan lembut mengepalkan tangannya. The Devouring Master memang luar biasa. Meskipun ini bukan bentuk sejatinya, dia masih bisa segera merasakan aura kuat mana yang telah dihubungi Lindong. Kamu sepertinya secara langsung atau tidak langsung telah berhubungan dengan mereka berempat. Aku bisa langsung tahu dari baunya, ucap The Devouring Master sambil tertawa. Segera setelah itu, dia berkata dengan suara samar, Yan, sudah puluhan ribu tahun sejak kita terakhir bertemu. Apakah kamu tidak keluar untuk bertemu teman lama ini? Ucap Master melahap. Sebuah cahaya hangat keluar dari tubuh Lindong, setelah suara Devouring Master terdengar. Setelah itu, cahaya hangat itu berubah menjadi sosok yang ringan. Sementara itu, ada ekspresi yang rumit di matanya. Aku tidak pernah berharap bahwa lain kali kita bertemu, jenius yang dulunya berbakat dan mempesona, kini telah menjadi seperti ini, ucap Yan. Apakah aku punya pilihan lain pada waktu itu agar aku tidak mati? Balas Master Devouring dengan lembut. Yan terdiam. Pada saat itu, kedelapan Master itu terluka parah. Sementara itu, pemiliknya telah menggunakan seluruh kekuatannya yang tersisa untuk melindungi Ice Master melalui reinkarnasinya. Karena itu, 7 Master yang tersisa semuanya tidak berdaya. Jika Master yang melahap tidak mengorbankan dirinya, kemungkinan kalau setengah dari 7 Master akan mati, pikir Yan. Dia adalah pemilik baru batu leluhur. Yan tidak melanjutkan dengan topik ini. Sebaliknya, dia menatap Lindong dan berkata, Oh, pemilik baru ya. Mata Master yang melahap itu melintas. Sementara itu, ada nada main-main dalam suaranya. Lindong tidak mengatakan apa-apa. Kembali ke penjara penekan iblis, Master Kegelapan memiliki reaksi besar ketika dia mendengar ini. Oleh karena itu, Lindong jelas tahu apa statusnya sebagai pemilik batu leluhur yang diwakilinya. Anak kecil, kamu benar-benar menarik. Akan tetapi, masih terlalu dini untuk memutuskan apakah kamu benar-benar layak menjadi pemilik batu leluhur. Sang Master yang melahap menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak hanya dia memiliki simbol leluhur yang melahap, bahkan, dia juga memiliki simbol leluhur Thunderbolt, ucap Yan. Aku juga menyadarinya, jawab Sang Master yang melahap sambil mengangguk. Lalu, dia berbalik untuk melihat Yan sebelum secara perlahan berkata, namun, itu masih belum cukup, tambahnya. Yan terdiam sesaat. Setelah itu, dia berkata, kamu harus menyadarinya, bahwa perang saat itu belum berakhir. Masih ada Yimo yang bersembunyi di dunia ini, dan tidak ada yang tahu seberapa besar kekuatan yang mereka miliki. Lagi pula, kalian semua tidak tahu tentang hal ini, tapi tuanku telah meninggalkanku dengan satu instruksi terakhirnya, sebelum membakar reinkarnasinya. Oh, Tuan Devouring mengangkat kepalanya dan menatap Yan dengan serius. Tuan mengatakan, jika masih mungkin, segeralah mencari leluhur simbol lain, ucap Yan. Bukankah itu akan menjadi saudara bela diri junior? Meskipun aku tidak ingin mengakuinya, dia memang jauh lebih kuat dari aku. Oleh karena itu, orang yang memiliki peluang tertinggi untuk mencapai tingkat kultivasi master haruslah saudara perempuan bela diri junior, Master Devouring berkata dengan suara lemah. Memang benar, Ice Master adalah kandidat yang ideal, dan bahkan tuanku juga berpikir begitu. Namun, selalu baik untuk memiliki kandidat lain, bukankah kamu setuju? Yan mengangguk dan menjawab. Hahaha, aku kan sudah mati, dan tidak ada gunanya mencoba meyakinkanku. Kamu harus meyakinkan mereka bertujuh sebagai gantinya. Namun, mengingat pemahaman aku tentang mereka, meminta mereka untuk mempercayainya sebagai ganti saudari bela diri junior, sepertinya itu tidak mungkin, ucap Sang Master yang melahap sambil tertawa. Yan tertawa getir. Memang agak tidak mungkin, balas Yan. Apakah saudara bela diri junior baik-baik saja? Master Devouring tiba-tiba menatap Lindong dan bertanya. Dia bisa mendeteksi aura Master S dari tubuhnya. Karena itu, keduanya harus berinteraksi untuk waktu yang lama. Lindong terdiam sesaat. Akhirnya, dia menghela nafas dengan lembut. Aku hanya berkenalan dengan Ying Huan, dan bukan Master S, jawab Lindong. Ketika dia menyebutkan hal ini, pikirannya tiba-tiba teringat pada hari ketika dia akan mati. Saat dia mengenang sosok cantik yang telah menembus ruang dan masuk jauh ke dalam benaknya, hatinya sedikit sakit ketika dia memikirkan rambut panjangnya yang berubah menjadi biru. Yan tertawa dan berkata, dia berkenalan dengan Ice Master setelah reinkarnasinya, ucap Yan. The Devouring Master terkejut. Dia melihat ekspresi Yan dan Lindong, sebelum dia berhasil mengungkap beberapa petunjuk. Setelah itu, dia membelai dagunya dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Memang sulit untuk menangani saudara bela diri junior.
Di masa lalu, aku kuat dan tampan, tetapi, dia bahkan tidak melirik aku sedikit pun. Lindong, aku punya harapan tinggi untukmu. Semoga kamu berhasil menaklukkan benteng es itu, hahaha, ucap Master melahap. Lindong tidak bisa berkata apa-apa saat melihat Master yang melahap, yang tampaknya tiba-tiba berubah menjadi orang yang berbeda. Dia tanpa sadar tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Berada di sampingnya, Kunling melirik Lindong, yang sepertinya sedang dalam suasana hati yang buruk. Lalu, bibir merahnya sedikit melengkung. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Yang dia lakukan adalah memutar kepalanya yang cantik ke satu sisi. Gadis kecil, ucap Master Devoring yang tiba-tiba berbalik ke arah Kunling sebelum dia tersenyum. Sementara itu, ekspresi di matanya menjadi lebih lembut. Kamu sepertinya seseorang dari suku Kunpeng kan? Tanya Master melahap. Kunling dari suku Kunpeng menyapa Mater. Kunling buru-buru menjawab dengan hormat setelah mendengar ini. Bagaimana hubungan Kun King Er denganmu? Tanya sang Master melahap. Kehangatan muncul di wajahnya yang tampan, ketika dia menyebut nama ini. Dia adalah leluhurku, jawab Kunling. Sang Master yang melahap mengangguk. Dia menghela nafas dan berkata, kalau begitu, kamu harus tahu siapa aku dengan benar, ucap Master melahap. Kamu adalah suami leluhurku. Wajah Kunling memerah saat dia menjawab dengan hormat. Berdiri di sampingnya, Lindong kaget. Kunling benar-benar memiliki hubungan seperti itu dengan Devoring Master. Tidaklah mengherankan jika Master melahap berkata, bahwa dia bisa melupakan tentang mendapatkan warisannya, jika dia membiarkan Kunling dan meninggalkannya. Namun, karena Devoring Master menikah dengan Kun King Er itu, mengapa ia memiliki hubungan yang begitu suram dengan rubah ekor 9 yang menggoda itu? Sepertinya orang ini tukang kawin, pikir Lindong. Gadis ini dapat dianggap sebagai keturunan langsung dari Master yang melahap. Kalau tidak mungkin baginya untuk memiliki kekuatan melahap, berada di sampingnya, Yan dengan lembut berkata. Keturunannya benar-benar dapat menikmati berkah seperti itu ya, gumam Lindong dengan sedikit terkejut. Karena Master Devoring memiliki simbol leluhur Devoring, itu dibenarkan baginya untuk memiliki kekuatan Devoring. Namun, bagaimana mungkin keturunannya dapat menikmatinya juga, ucap Lindong. Setelah kultivasi kamu mencapai tingkat Master Devoring, dan kamu mencapai penggabungan sempurna dengan simbol leluhur Devoring, kamu secara alami akan memiliki kemampuan seperti itu juga. Namun, ini juga merupakan kejadian yang sangat langka. Faktanya, selama puluhan ribu tahun terakhir, hanya segelintir keturunannya yang memiliki kekuatan melahap, ucap yang menjelaskan. Lindong menghela nafas lega setelah mendengar ini. Jadi, hanya ada kemungkinan kecil. Semuanya masih baik-baik saja dalam kasus itu. Jika tidak, bukankah seolah-olah semua orang di suku Kunpeng memiliki simbol leluhur yang melahap juga, pikir Lindong. Anak kecil, jangan bilang padaku bahwa kamu benar-benar percaya, kalau aku mengatakan kata-kata itu sebelumnya hanya karena Kunling adalah keturunanku. Sang Master yang melahap mengalihkan perhatiannya dan bertanya, sementara Lindong dengan lembut berbicara kepada Yan. Uhuk-uhuk, Lindong batuk kering. Dia buru-buru tertawa. Apa yang dikatakan Master, bagaimana aku bisa meninggalkan wanita Kunling di tempat seperti ini, jawab Lindong. Apakah benar begitu, balas Kunling. Kunling memutar matanya. Sebelumnya, orang ini bahkan ingin membunuh Jiu Feng. Karena itu, dia jelas bukan individu yang baik hati, ucap Kunling. Aku sudah membantumu sebelumnya. Bisakah kamu tidak menambahkan penghinaan kepadaku? Lindong menatap Kunling dan berkata. Kunling mundur selangkah ketika dia melihat ekspresi Lindong. Namun, dia dengan cepat pulih sebelum dia dengan keras menginjak kakinya. Ini daya Devoring terkutuk. Mengapa itu menyebabkan aku kehilangan kesabaran setiap kali aku melihatnya, ucap Kunling. Uhuk-uhuk, Lindong, kamu tidak seharusnya menggertak Linger. Meskipun keturunan aku bisa mendapatkan kekuatan Devoring karena aku, itu juga tepatnya mengapa mereka akan ditekan ketika berdiri di depan pemilik lambang leluhur Devoring. Master Devoring batuk pelan dan berkata. Lindong tertegun. Dia dengan cepat berbalik untuk melihat Kunling yang menjadi marah karena malu. Baru kemudian, dia tiba-tiba mendapatkan pemahamannya. Tidak heran kalau si Ratu Es ini, yang hanya memandangnya dengan sikap dingin dan acuh tak acuh di luar, telah ditekan olehnya saat memasuki tempat ini. Namun, dalam kasus itu, benar-benar sulit untuk mengatakan apakah itu adalah berkah atau kutukan bagi mereka yang memiliki kekuatan melahap, ucap Lindong. Memang benar kalau Linger adalah keturunan aku, tetapi itu hanya sebagian dari alasannya, ucap Master melahap. Sang Master melahap tersenyum tipis dan berkata, sebagian besar warisan aku adalah mengenai pemahaman aku tentang reinkarnasi. Mengingat kekuatan kamu, jika kamu menerimanya sendiri,
kamu kemungkinan besar akan terjebak dalam reinkarnasi, dan gagal melepaskan diri. Karena itu, kamu akan membutuhkan seseorang untuk melindungi kamu saat menerima warisan aku, ucap Master melahap. Melindungi, Lindong kaget ketika dia menatap Kunling. Linger adalah keturunan aku, dan dia memiliki garis keturunan aku. Karena itu, dia bisa tetap sadar selama diwariskan, ucap Master melahap. Semburat lucu muncul di sudut mulut Devouring Master. Dia memandang Lindong yang tertegun dan berkata, perlindungan Linger sangat penting jika kamu ingin mendapatkan warisan aku. Sekarang, apakah kamu akhirnya mengerti, ucap Master melahap. Lindong tertawa kering. Setelah itu, dia melirik Kunling, hanya untuk melihatnya ketika memutarkan matanya. Segera, dia mulai resah. Karena wanita ini marah kepadanya, apakah dia mau melindunginya, pikir Lindong, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.